Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senyumannya abang lihat semuanya semangat. Wah, gitu dong ya. Karena hari ini hari Minggu, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen mau ibadah sama Tuhan Yesus, memuji, memuliakan nama Tuhan adik-adik ya. Walaupun ibadahnya masih di rumah, tapi Bang Arga yakin semua mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus lebih dan lebih. Karena kasih Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita adik-adik ya. Dan saatnya hari ini abang mau sapa dulu adik-adik semua, mau tes dulu gimana sih tadi pagi bangun tidur saat teduh enggak ya? Dari sini langsung nampak nanti ya. Abang mau sapa adik-adiknya semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Wah, dan tidak lupa kita terutama mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yeay, gitu dong adik-adik abang ya. Dan abang mau sapa adik-adik abang lewat mau tanya kabarnya ini. Wow, harus lebih semangat lagi ya. Tandanya tadi pagi sudah saat teduh, walaupun belum sarapan, tapi kita bakalan sarapan rohani lebih lagi ya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Luar biasa ya. Saatnya kita adik-adik abang bangkit berdiri. Kita mau sapa Tuhan Yesus lewat pujian. Bahkan kita mau joget-joget bersama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus senang ya. Kita berikan senyuman terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi, kita sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bapak, Tak lupa terima kasih Bapak pelihara siapa? saya setiap hari. Matahari bersinar, Burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah. Siapa disayang Tuhan Yesus? Sayang, sayang, disayang. Katakan, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji nama Tuhan. Lagi. glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. Lebih kuat adik-adik.
I love you Jesus. Deep down, Down in my heart, think about deep, deep down, down. deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Adik-adik, kita mau doa pembuka dipimpin oleh Kak Elisia. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya. Gimana lipat tangan? Iya. Tutup matanya. Kita berdoa dipimpin oleh Kak Elisia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah, kiranya Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga mereka supaya mereka panjang umur, sehat-sehat, banyak rezeki. Ya Tuhan, berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang akan disampaikan sama pendeta supaya bisa menjadi pedoman hidup bagi kami. Ampunilah dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami syukur, amin. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Doa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Semua harapan kita anak-anak Tuhan, papa mama, semua dikasih tahu sama Tuhan. Dan Tuhan pasti kabulkan dan kita pun harus berbuat baik adik-adik abang ya. Dan saatnya abang mengajak adik-adik semua kita mengucap syukur lewat lagu ini. Menandakan bahwasanya kita selalu berjalan serta Yesus. Kita mau riang setiap hari belajar harus berdoa ya. Ingat firman Tuhan, selalu jalan serta Yesus. Lewat lagu ini kita nyanyikan. Ayo kita bernyanyi. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, Putar ke lompat. belakang. Lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Ayo adik-adik. Jalan, serta Yesus. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Setiap hari harus jalan serta Yesus adik-adik. Karena tanpa Yesus, wah gimana ya bayangkan ya perjalanan kita. Kalau dengan Yesus kita selalu berhasil ya adik-adik abang ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dibawakan oleh Amang Pendeta. Kita bernyanyi dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ambil sikap berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita bernyanyi sambil menghayati adik-adik ya. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kita siapkan hati dan pikiran, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu. Jikalau kami boleh beribadah hari ini, itu karena kasih sayang Tuhan memanggil kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu, kuduskan kami terlebih dahulu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, ada 6 hari penciptaannya, dan ini hari ke-6. Kalau ditanya, apa yang diciptakan Tuhan? Yaitu manusia. Ada tadi disebut firman Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah. Kira-kira ada enggak yang mengerti kenapa disebut manusia itu segambar dengan Allah? Apakah mungkin segambar, misalnya gambar kita, ada matanya, ada hidungnya, ada mulut, kepala, rambut dan semua? Apakah seperti itu istilah gambar? Nah, kalau di sini, kalau sebut segambar, memang Tuhan memberi gambarnya, yaitu sifatnya, yaitu wewenangnya. Kira-kira apa sifat Tuhan? Salah satu yaitu Tuhan memelihara. Jadi Tuhan memelihara semua ciptaannya. Berarti manusia juga harus memelihara. Makanya di rumah ada peliharaannya kan? Entah ikan, entah ternak,
Jadi kalau disebut memelihara ya dipelihara ya. Jangan diterlantarkan. Misalnya ada anjingnya, nggak dikasih makan. Wah itu bukan memelihara namanya. Ada bunga, nggak disiram sampai kering. Wah bukan memelihara namanya ya. Bukan kayak gitu. Jadi memelihara itu dirawat, diberi apa kebutuhannya. Jadi Tuhan kan memelihara kita seperti itu. Kalau ditanya, makanan kita dari mana? Harus dijawab anak-anak kami, Tuhan memberikannya. Kan itu tadi ya, pohon-pohon, tumbuhan yang berbiji menjadi makanan kita. Hanya Tuhan yang memberikannya. Jadi zaman dulu manusia tidak memakan daging, memakan tumbuh-tumbuhan berbiji, yaitu tidak ada unsur hewani. Tetapi setelah air bah, memang manusia sudah mulai memakan hewani. Hewani maksudnya jenis-jenis hewan ya, makan daging ayam. Nah, ada yang udah lapar kalau disebut makanan. Nah, jadi ini maksud Tuhan memberi sumber makanan supaya kita juga mengucap syukur untuk hidup kita. Nah, sekarang maksud Tuhan kepada firman ini yaitu untuk memberi nasihat kepada anak-anak kami, apapun menjadi peliharaannya di rumah, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan-hewan, ya harus peduli ya. Apa yang mau diberikan, misalnya tumbuh-tumbuhan, mungkin pupuk atau mungkin air. Tapi airnya juga harus air yang dingin ya. Jangan dikasih air panas. Ya bisa mati tumbuhannya kan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kalau udah ada daun keringnya ya harus dibersihkan supaya cantik. Kalau masih di situ daun yang udah layu, ya kan kurang bagus. Nah seperti itulah kita dirawat Tuhan juga kan. Baik laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan. Maka laki-laki enggak boleh merasa lebih hebat dari perempuan. Karena Tuhan menciptakannya. Yaitu baik laki-laki dan perempuan, maksudnya tidak ada yang lebih istimewa. Laki-laki dan perempuan. Jadi jangan berantem-berantem. Jangan adu kekuatan laki-laki dan perempuan. Malu kita kan sebagai laki-laki. Jadi dalam perlombaan pun enggak pernah laki-laki melawan perempuan. Mana bisa itu? Misalnya bertinju. Pernah melihat olahraga tinju kan? Mana pernah itu? Laki-laki melawan perempuan. Malu. Jadi harus akur-akur ya. Karena Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Lantas apalagi gambar Tuhan? Yaitu saling menghormati, saling mengasihi. Itu sifat Tuhan. Maka siapa yang suka menolong, dia sudah melakukan sifat Tuhan. Enak ya kalau melakukan sifat Tuhan ya. Jadi dikerjakan itu ya anak-anak kami. Semua apa yang diinginkan Tuhan dikerjakan. Itulah gunanya kita hidup ya. Paulus kan pernah berkata, kalau kita hidup untuk berbuah, melakukan yang baik. Jadi jangan suka mengganggu orang ya. Jangan suka menyakiti hati orang. Itu bukan sifat Tuhan. Nah, ayat hafalan Efesus 2 ayat 10. Nah, diingat itu ya. Jadi sebentar lagi kita Paskah, kurang lebih 2 minggu lagi ya. Jadi kita memperingati penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan juga kebangkitannya. Itulah nanti Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadikan kami, dan kami tahu Tuhan memberi kepada kami kuasa-Mu, Roh-Mu, yaitu napas kehidupan kami. Tuhan
membuat manusia segambar dengan Engkau. Kami tahu bahwa hidup kami harus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi ibadah kita ya. Nah, adik-adik ya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi abang lihat semuanya duduk rapi. Berarti kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pastinya abang Arga yakin anak-anak Tuhan melaksanakannya ya. Enak loh adik-adik selalu ingat firman Tuhan. Yang tadinya mau cubit-cubit adiknya lagi bermain, tapi ingat firman Tuhan. Sayangilah adikmu, kasihilah sesamamu manusia. Wah, kasih Tuhan Yesus itu langsung teringat kepada kita ya. Langsung gak jadi bandel. Ya, semua harus jadi anak baik adik-adik abangnya. Kuncinya kalau lagi dengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, pasti berkatnya makin banyak adik-adik abangnya. Dan sebagai respon firman Tuhan hari ini, kita patut bersuka cita karena kasih Tuhan Yesus gak pernah habis akan kita ya. Sebentar lagi kita udah mau Paskah, bentar lagi gak terasa lagi mau Natal. Wah, sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus, masih diberikan kesehatan. Ya, kita bernyanyi, oh sukacitaku. Katakan lebih kuat nanti ya. Yo. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesus. Lebih kuat. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa adik-adik? Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita taruh di sebelah tangan kanan dan kita dengarkan ayat pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Sebelum kita memberi persembahan kita, firman Tuhan Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Udah anak-anak kami semua? Nah, kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, Engkau adalah sumber apa yang kami butuhkan. Sungguh Tuhan selalu memelihara umat-Mu. Saat ini kami memberi persembahan untuk Tuhan, berkenanlah ya Bapa menerimanya, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Dunia, saya
tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.